Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, hello students. I'm happy to meet you again. In this occasion, I would like to tell you about kind of text, it is procedures. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara memahami jenis teks dalam bahasa Inggris, yakni text procedure. Teks prosedur mempunyai makna yang hampir sama dengan bahasa Indonesia, yakni teks yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara melakukan sesuatu. Oke, baik. Kita akan mulai dengan contoh teks prosedur. Ini ada gambar apa? Yes, pasti kalian tahu. Yes, this pizza. Oke. Kemudian next slide. Yes, pizza. Yang kedua ya task. Yes artinya ragi. Apa ini? Mix maknanya adalah mencampur, campurkan. Ya, ini DAF, bacanya D-A-F, DAF. Tulisannya D-O-U-G-H, bacanya adalah DAF, yang berarti adan. Kalau ini flower, hampir sama ketika kita mengucapkan kata-kata flower yang artinya bunga. Maka flower maknanya dalam teks prosedur adalah yes, tepung. Bubble, ya bubble di sini, bubble, oke. Buih, ya. Kemudian ini butter, maknanya adonan. Kemudian bowl, what is bowl? Maknanya adalah mangkuk. Yes. How about this? Ya, kita coba memulai dengan memahami teks prosedur. Ya, dalam contoh ini adalah how to make pizza. Bagaimana membuat pizza. Baik. Nah, ini how to make pizza. Bagaimana membuat pizza. First, put the yeast in a bowl. Taruh ragi dalam sebuah mangkok. Add, tambahkan, the sugar, gula, and warm water to it. Dan air hangat ke dalamnya. Yang kedua adalah mix thoroughly. Campur secara rata, secara keseluruhan. Wait 5 to 10 minutes. Tunggu 5-10 minutes. After which the dough, setelah adonan itu, will release very few small bubble. Setelah adonan itu akan mengeluarkan bubble yang kecil-kecil, rongga kecil-kecil. Yang take a bread flour, kemudian ambil tepung roti, add salt, tambahkan gula, pour the milk, tuangkan susu into the batter, ke dalam batter, ke dalam mentega. Now add the yeast. Sekarang tambahkan ragi, mixture into the dough, dan campurkan ke dalam adonan. Knead, yang kelima adalah knead it vigorously. Knead itu maknanya, ini tulisannya K-N-E-A-D, tapi tidak usah, K-nya tidak usah dibaca, sehingga bahasanya adalah knead, yang berarti
diuleni, ya. Need diuleni with vigorously dengan semangat for about 10 minutes, sekitar 10 menit. Then a little oil, kemudian tambahkan sedikit minyak, and please, dan sedikit minyak, dan tempatkan the bowl, mangkok of dough in it. Tempatkan mangkok untuk adonan di dalamnya. Kemudian yang 6, poke the dough. Poke itu ditusuk-tusuk. The dough, adonan, with your finger, dengan jarimu. About 3 times, sekitar 3 kali atau sebanyak 3 kali. Cover the bowl, tutuplah mangkok itu with paper wraps, dengan kertas bungkus, with air so tight, supaya udara tidak masuk. And then let it rise, dan kemudian biarkan dia rise, muncul for about 2 hours. Dia maksudnya di sini, ya, itu bubble-nya for 2 hours, selama 2 jam. After about 2 hours, setelah 2 jam, check your dough, kemudian periksa adonannya, and move it a little, dan dibuka sedikit, ya, move it, dan digerakkan. After you just scoop out the dough, setelah itu coba disendok keluar, ya, adonannya, and continue kneading, dan teruslah untuk menguleni until you feel quite soft, sampai kamu merasa lembut, sampai adonannya terasa lembut, and not attached to object, dan tidak menempel pada suatu benda, that you are kneading on, yang kamu gunakan untuk melumatkan, ya. Misalnya kita ada papannya sehingga tidak nempel di papan. Yes. Oke. Dari teks ini kita dapat memahami bahwa pertanyaan nomor 1, what does the writer intend to? Apa tujuan dari penulis menyajikan sebuah teks? Tujuannya adalah to retell about making pizza, untuk menceritakan kembali bagaimana cara membuat pizza. Yang B, to describe the material of making pizza, untuk mendeskripsikan bahan dari pizza. Yang C, to persuade people to buy pizza, untuk persuade adalah untuk membujuk orang to buy, untuk membeli pizza. To show how to make pizza, untuk menunjukkan bagaimana cara membuat pizza. Oke, tadi Mem sudah menjelaskan di awal, ya, tentang teks prosedur. Ya, tujuannya pasti untuk menunjukkan bahwa kepada orang bagaimana cara membuat. So, jawabannya adalah, let's check it out. Yes, jawabannya adalah D. Oke. Next question. Pertanyaan selanjutnya, nomor 2. Knead it vigorously for about, ya, knead it, diuleni, vigorously, dengan semangat, for about, selama 10 minutes, 10 menit. What does it refer to? Kata it yang yang needed ini refer to, merujuk pada kata benda apa? Apakah A, better,
atau B. small bubbles, atau C. mixture, atau pizza. Okay. Merujuk jadi kata ganti it, ya, ini itu menunjukkan kata benda apa? Biasanya merujuk pada kata sebelumnya. Nah, ini terlihat di nomor 5 ini. Nah, needed vigorous ray berarti merujuk pada kata sebelumnya ini. Let's check it out. Jawabannya apa? Oke, yes, small bubble. Apakah small bubble? Needed vigorously, uleni. Oh, bukan ini kuncinya salah ini. Uleni dengan semangat. Kok small bubble? Berarti mixture-nya, campurannya itu tadi ini ya. Oke, ini jawaban yang betul adalah bukan B, tetapi adalah C, mixture dari kata-kata ini. Dari kata-kata yes, mixture, kemudian mixture into the dough. Kneaded vigorously, yes. Selanjutnya, nomor 3. Why do we cover the dough with a paper wraps? Why? Mengapa? Do we cover? Mengapa kita menutup the dough, adonan itu, with, dengan a paper wrap, dengan kertas bungkus? Yang A, the air is tight, agar supaya udaranya tertutup. Let it rise, agar supaya muncul. Yang D, kneading until, melumati sampai. Yang D, place the bowl. Okay, let's check it out. Oke, yang E. Ya, kita menutup adonan itu agar supaya udara terkurung di dalam mangkok itu. Jadi the air is tight, agar supaya udaranya tidak kemana-mana, tidak tersirkulasi dengan udara luar. Oke, next.